Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik Pak. Baik Bapak, sangat berterima kasih kepada kalian semua yang ingin berkenan untuk melaksanakan BKP. Sebelum kita mulai rangkaian BKP ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita masuk, apakah kalian tahu apa arti BKP? Oke, baik, Bapak akan jelaskan. BKP itu singkatan dari bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu apa, Pak? Bimbingan kelompok itu terdiri dari 4 sampai 12 orang yang dimana membahas tentang topik tugas dan topik bebas. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu topik tugas yang akan diberikan oleh Bapak sendiri. Oke. Untuk tujuan, tujuannya itu untuk melatih berbicara terhadap orang banyak. Kalian di sini untuk melatih berbicara bagaimana berbicara terhadap orang-orang banyak. Yang kedua, ada tujuan yang kedua itu kalian bisa mengeluarkan pendapat. Pendapat kalian masing-masing harus bisa mengeluarkan. Dan yang ketiga itu ada yang ketiga itu saling menghargai. Kalian harus bisa menghargai teman-teman kalian yang berpendapat. Ya kan? Siapapun yang bicara, sekecil apapun orang yang bicara, kalian harus dengarkan. Paham? Lanjut, tanggung jawab. Yang kelima adalah mengendalikan diri. Dalam kegiatan pagi hari ini, kalian harus bisa mengendalikan diri. Contoh, bila mana teman Anda membimbing Anda harus, anak-anak semua harus bisa mengendalikan diri. Nah, untuk kegiatan pada hari ini yaitu topik tugas. Tadi Bapak sudah jelaskan ada topik tugas dan ada topik tugas. Pada kegiatan hari ini akan dilaksanakan topik tugas. Oke. Nah, untuk selanjutnya kalian saling akrab satu sama lain dan bisa membantu temannya ketika kesulitan. Lanjut, adapun selanjutnya bisa menghargai orang lain, ya kan? Bisa menghargai orang lain, dengarkan apa yang telah dibicarakan oleh teman-teman kalian. Lanjut, dan dalam BKP atau KKP itu ada beberapa asas, yang dimana pertama ada asas kesukarela. Apa itu asas kesukarela, Pak? Asas kesukarelaan mengeluarkan pendapat kalian atau mengeluarkan masalah kalian tanpa dipaksa sama sekali pun, dan harus bersukarela untuk menceritakan apa yang sedang kalian alami. Jadi sukarela, tidak ada paksaan sama sekali. Oke. Terus ada asas kenormatifan, ada asas keterbukaan. Jadi kalian harus terbuka satu sama lain. Terus juga ada asas kerahasiaan. Ini yang paling terpenting adalah asas kerahasiaan. Untuk anak-anak sekalian yang ada di sini dalam kelompok ini, kalian harus bisa merahasiakan permasalahan teman-teman kalian yang sudah diucapkan. Oke? Harus bisa merahasiakan. Paham? Kalau dipahami. Itu yang paling terpenting. Karena kerahasiaan itu lebih penting, ya kan? Karena ketika aib kita dibocorkan kepada orang lain, kita tidak terima. Maka dari itu dalam bimbingan konseling atau bimbingan kelompok ini ada asas kerahasiaan. Oke, sebelum kita mulai, mari kita rangkai nama atau mulai dari Bapak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Ali Rahmatullah. Ya kan? Saya umur 23 tahun dan saya masih
si mahasiswa pintar. Oke, merangkai nama itu seperti ini. Bapak contohkan ya. Misalkan nama saya Ali Rahmatullah dan samping kiri saya Ardiansyah. Nah, ketika Ardiansyah ingin mengenalkan namanya Ali Rahmatullah dan saya Ardiansyah, di sebelah kiri saya Afkar. Misal akan menyebutkan Ali Rahmatullah, Ardiansyah, dan saya Afkar, dan sebelah kiri saya Zahran. Paham? Mau dipahami? Jadi misalkan kita ambil contoh dari siapa? Ardiansyah. Oke. Nama saya Ardiansyah dan sebelah kiri saya Afkar. Nah, begitu menafkar Ardiansyah dan saya Afkar, sebelah kiri saya Zahran. Begitupun Zahran, Ardiansyah, Afkar, dan saya Zahran, sebelah kiri saya Faiz. Dapat dipahami? Oke. Baik, dari anak-anak sekalian, tolong diperkenalkan, dimulai dari sebelah kiri Bapak. Silakan dimulai. Oke, perkenalkan nama saya Faiz Nawar dan sebelah kiri saya Ardiansyah. Faiz Munawar dan nama saya Ardiansyah, sebelah kiri Zahran. Faiz Nawar, Ardiansyah, dan saya Zahran, samping kiri saya Ahmad. Faiz Munawar, Ardiansyah, Zahran, dan saya Ahmad. Oke, baik. Baik, seperti itu ya. Jadi rangkaian nama itu seperti itu. Oke, jadi yang pertama kalian tawa-tawa silahkan. Karena apa? Karena kalian belum memahami. Oke. Nah, lanjut kita masuk ke tahapan peralihan. Peralihan, Bapak akan menjelaskan ulang apa arti BKP. Karena apa? Karena takutnya dari kalian semua ada yang lupa karena tadi terlalu banyak tertawa. Oke, Bapak jelaskan ulang apa itu arti BKP. BKP singkatan dari bimbingan kelompok yang dimana terdiri dari 4 sampai 12 orang. Di dalamnya membahas tentang topik tugas dan topik bebas. Pada kegiatan hari ini, Bapak akan menggunakan topik tugas. Nanti Bapak akan memberikan topik yang akan dibahas nanti. Kita diskusi bareng dan kita bisa menyimpulkan. Untuk itu ada beberapa asas yang dimana ada asas kesukarelawan yang tadi Bapak sudah diterangkan pada awal. Asas kesukarelawan adalah kalian diminta untuk sukarela menceritakan apa yang terjadi pada diri kalian. Oke, tidak terpaksa sama sekali. Oke. Selanjutnya ada asas kenormatifan, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu paling penting, yang dimana kita harus bisa merahasiakan apa yang sudah diceritakan, apa yang sudah diceritakan permasalahan pada teman-teman kita. Ya, jadi harus merahasiakan itu semua. Oke, kita lanjut ke tahap kegiatan yang dimana kita memulai kegiatan. Bapak ingin bertanya kepada kalian untuk menjawab sukarela. Oke, apa sih yang kalian ketahui tentang kesehatan mental di sekolah itu? Apakah kalian ada yang tahu? Tidak. Oke, Bapak jelaskan. Kesehatan mental di sekolah itu di mana kesehatan anak didik, terutama kesehatan dalam belajar, karena ini di ruang lingkup sekolah. Oke, kesehatan mental. Contoh yang mengganggu Anda ketika belajar, yang mengganggu anak-anak semua ketika belajar. Contoh, kalian sering ngantuk, sering melamun ketika belajar, permasalahan rumah dibawa ke sekolah sehingga terjadi tidak fokusnya belajar. Itu yang dinamakan kesehatan mental sekolah. Kesehatan mental juga harus dijaga ketika kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, maka dari itu, apakah ada yang ingin berpendapat tentang kesehatan mental di sekolah ini? Atau adakah dari kalian yang mempunyai masalah tentang kesehatan mental sekolah?
dari masing-masing. Ada nama kamu siapa tadi? Faiz Munawar, Ardiansyah, Zahra, apakah ada yang ingin disampaikan? Apa? Jadi saya suka sering tidur di kelas. Apakah bisa mungkin salah satu permasalahan kalau ketika saya sering begadang? Ada. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oh, silakan. Nama kamu siapa? Faiz Munawar, silakan. Ketika saya di sekolah banyak teman-teman saya yang sering membuli saya ketika belajar, sehingga saya tidak fokus untuk memahami suatu pelajaran. Oke, apakah dari kalian masih ada yang ingin menyampaikan? Oke, yang pertama apa siapa? Afkar sering tidur ketika sekolah, mungkin terjadinya begadang, tidur lalu malam. Itu suatu kesehatan mental juga, karena kesehatan kita juga harus dijaga dari tidurnya. Tidur harus teratur, sehingga ketika tidur kalian teratur, ketika di sekolah pun tidak akan terjadi ngantuk. Dapat dipahami? Ya, jadi kayak gitu loh. Jadi tidak boleh begadang ketika paginya itu ada kegiatan sekolah. Jadi jangan begadang, oke? Nah, untuk permasalahan siapa? Faiz Munawar. Ada yang bisa menyimpulkan dari Faiz Munawar atau solusi terbaik dari Faiz Munawar? Ada? Oke, baik. Untuk masalah bullying itu memang terjadi pada anak-anak usia kalian semua. Nah, maka dari itu hindarilah bullying, karena dalam diri Faiz harus menanamkan kepercayaan diri, ya kan, kepercayaan diri pada diri Faiz sendiri. Maka dari itu ketika tertanamnya kepercayaan diri terhadap seseorang, maka dia tidak akan peduli terhadap apa yang dibicarakan oleh orang-orang. Yang terpenting kita telah percaya diri, sehingga kita bisa membuktikan, oh, saya itu tidak sama dengan apa yang dibicarakan. Saya itu pintar, ya kan? Saya itu harus bisa daripada orang lain, gitu kan? Jadi solusinya untuk itu semua harus percaya diri, agar kita bisa membuktikan kepada orang-orang yang telah mencemooh kita atau membicarakan kita atau membuli kita. Paham? Ya, konsepnya percaya diri. Oke. Dari dua permasalahan tersebut, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Ada yang menyimpulkan? Ada yang ingin menyimpulkan? Oke, baik. Kesimpulan dari permasalahan atau kesimpulan dari topik tugas tentang kesehatan mental di sekolah, yang pertama, tidak boleh larut malam ketika tidur, agar ketika sekolah nanti tidak mengantuk. Berarti pola hidup kita, pola tidur kita semuanya dijaga, terutama pola makan, pola hidup, ya kan, pola tidur, semua pola dalam kehidupan kita sehari-hari harus dijaga agar kesehatan mental kita di sekolah atau ketika kita belajar, kita bisa fokus terhadap pelajaran tersebut. Baik, paham? Untuk yang kedua, kesimpulan kedua tentang pembulian. Pembulian kita bisa simpulkan bahwasanya ketika kita terkena bullying terhadap seseorang, kita harus mempunyai sifat percaya diri. Percaya diri bagaimana caranya kita bisa membuktikan kepada orang yang telah mencemooh kita atau telah membuli kita, sehingga ketika kita sukses atau ketika kita mendapatkan ranking 1 dibandingkan mereka-mereka yang mencemooh kita, yang mencemooh kita akan tercengang melihat apa yang kerja keras, apa yang kalian tanam, percaya diri.
hasilnya. Oke, maka dari itu percaya diri, percaya diri, percaya diri, percaya diri. Dalam hal apapun kalian harus percaya diri. Dalam mengerjakan tugas, dalam menanyakan pelajaran di sekolah, dalam hal-hal apapun itu, dalam pelajaran, terus dalam menanyakan kepada seseorang ketika kalian berjalan kemanapun harus percaya diri. Oke, sebelum kita mengakhiri pada kegiatan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa coba? Saya masih lupa apa itu BK. Oh, BK. Oke. BK itu singkatan dari bimbingan konseling. Ya, bimbingan konseling itu guna untuk menyelamatkan klien atau menolong klien dari permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya. Contoh dari bullying. Disebutnya itu bullying, dan guru BK itu wajib atau guna guru BK itu adalah penyuluhan kepada orang-orang yang mempunyai masalah bullying, masalah atur sekolah, permasalahan tentang orang tua, terus permasalahan kepribadian Anda, itu bisa diceritakan kepada guru BK. Maka dari itu kalian jangan segan-segan untuk datang ke guru BK bila mana kalian mendapatkan permasalahan pada diri masing-masing. Itu tugas guru BK untuk mencegah terjadinya bullying. Terus juga untuk mencegah terjadinya kemalasan belajar, kesulitan belajar, dan guru BK itu banyak tugas. Guru BK itu bisa mengarahkan ada yang namanya bimbingan karir. Bimbingan karir itu yang dimana menjelaskan tentang pemilihan karir kalian. Setelah lulus SMA, kalian harus memilih karir yang mana nih? Lebih condong kemana kamu? Lebih condong kemana? Itu dia tugas guru BK untuk mencegah. Pada intinya untuk mencegah agar tidak timbul permasalahan-permasalahan yang akan datang. Dapat dipahami? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, karena tadi sudah Bapak simpulkan dan kalian sudah mendengarnya, untuk tahap terakhir adalah pengakhiran yang dimana kita akhiri kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini mendapatkan manfaat di kemudian hari. Dapat dipahami? Oke, mari kita tutup.